lanjutan dari yang pertama, maka supaya kita benar-benar ibaratnya bisa menyimak hingga bagi para penonton YouTube mudah-mudahan bisa ngambil manfaat dari yang sudah diceritakan yang pertama, dan ini adalah yang part kedua. Part kedua ini adalah huruf yang ke-19. Ke-19 ini adalah hurufnya itu gha. Gha tidak bisa dibaca go, tidak bisa juga dibaca dho. Karena apa? Karena yang namanya huruf gha ini adalah ghain namanya. Ghain itu cara prakteknya kayak semacam menyebut g, tapi kita ada dorongan angin daripada tenggorokan kita. Ghain. Yang ke-20 adalah hurufnya itu adalah fa. Fa ini cara praktek menyebut fa itu tempelkan gigi atas di bibir bawah. Fa. Karena apa? Karena fa ini sangat sulit kalau umpamanya kita bisa membedakan apa ibaratnya kayak semacam di abjad itu adalah fa. Dibacanya fa. Ini dalam huruf fa ini kita itu harus ibaratnya cara prakteknya menyebutnya gigi atas tempelkan ke bibir bawah hingga dia bisa berbunyi fa, fa, fi, fu. Yang ke-21 ini adalah huruf of. Of ini lumayan sangat sulit. Tidak jarang orang tidak bisa cara mengucapkannya karena tidak tahu cara praktek menyebutannya. Maka secara praktek kita pun tidak bisa membedakan gimana cara menyebut ko. Tapi alhasil kalau seumpamanya ini adalah ko, huruf daripada huruf tenggorokan, maka dia disebutnya o. Cara menyebutnya itu o. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Nah, seperti itu cara menyebut ko, bukan ko. Qalu. Nah, itu lain. Ya, lain. Itu qalu kayak semacam kaf hamas itu namanya. Yang ke-22 ya. Yang ke-22 itu adalah kaf. Kaf ini adalah huruf hamas seperti huruf ta, bisa disebut ka. Laqad kana. Nah, laqad kana seperti itu. Enggak harus laqad kana, enggak. Bisa dihamas seperti bahasanya, tapi jelaskan dulu huruf kafnya. Yang ini yang ke-23. Yang ke-23 adalah lam. Sudah tidak asing lagi cara menyebut lam. Orang pasti sudah tahu ketika ibaratnya lam itu mati, fil jangan dikol-kolahin. Fil karena dia bukan termasuk dalam golongan huruf kol-kolah. Biasanya hampir rata-rata pembaca yang kurang teliti tentang membaca lam mati itu bisa ada kol-kolahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu lam berkol-kolah. Tidak boleh. Ya, hukumnya bagi hukum tajwidnya tidak ada huruf kol-kolah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ke-24 itu adalah huruf mim. Huruf mim ini adalah tidak jauh dengan huruf ba, dia adalah huruf syafawiyah. Kalau cara menyebut mim itu kita otomatis bibir kita itu harus berdekatan hingga membunyikan mim akan jelas dengan bahasa makharijul hurufnya. Yang ke-25 adalah nun. Nun seperti kita ketahui, nun sudah tidak asing lagi, tidak ada praktek dalam ibaratnya mengucapkan huruf nun. Itu sudah sangat gampang sekali bagi pemula-pemula juga. Seperti waw
itu setelah kita bertemu dengan hukum-hukum tajwid, maka ada beda praktek-praktek cara membaca wawu bertasdid. Nah, sekarang ha itu tidak beda. Kadang-kadang kita mendapatkan, tidak jarang kita mendapatkan huruf ha sama dengan ha. Nah, padahal ada yang ha menjadi ha, ada juga ha menjadi ha. Seperti ibaratnya wasyamsi wadhuhaha. Kadang-kadang orang begitu. Padahal ketahuan banget ha itu adalah huruf sodar, adalah huruf sodi, huruf dada, bagian dada, harus keluarnya itu dari dada hingga berbunyinya itu adalah ha. Wasyamsi wadhuhaha wallaili idza yaghshaha. Yang selanjutnya itu adalah lam alif. Kenapa disebut lam alif? Karena setelah ini lamnya ada, alifnya juga ada. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah untuk menyempurnakan kalimat. Seperti kalimat seperti fil ardi. Fil ardi, makanya lamnya bisa menyatu. Yang pertama ini adalah huruf lam, yang keduanya adalah huruf alif. Jadi disebutnya itu lam alif. Terus yang selanjutnya ini adalah huruf hamzah. Hamzah tidak beda jauh dengan penyebutannya dengan huruf alif. Huruf hamzah ada kewajiban untuk berhenti ketika dia ibaratnya dalam posisi mati, seperti yu'minun. Beda dengan alif yu'minun. Pokoknya kalau pakai alif, kalau pakai hamzah itu harus diputus. Yu'minun. Yu'minun. A I U, alif juga A I U, hamzah juga A I U. Yang terakhir itu adalah huruf ya. Ya ini akan bersiko ketika kita membacanya ketika huruf ya ini sudah ada di tengah-tengah kalimat ataupun di tengah-tengah ayat. Ya ini akan sangat sulit kita membacanya karena huruf ya itu harus dibacanya dengan rotilu tartila. Nah, jadi dalam kesekian huruf yang ada di sini, mudah-mudahan bagi pemula bisa langsung belajar dan mempraktekannya cara menyebut hurufnya supaya ketika kita hasil daripada pembelajaran kita itu dapat hasil yang maksimal. Mungkin ini saja yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para kaum-kaum pemula. Mudah-mudahan kalaupun ibaratnya ada yang sudah bisa membaca, ingin mempraktikkan makharijul hurufnya, silahkan simak video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.